Halo guys, selamat datang di alur cerita novel. Di novel kali ini kita akan menceritakan novel yang berjudul Puncak Kultivasi. Ketika langit ada, dihiasi banyak bintang dan meteor, keabadian hanyalah milik langit, hingga awal bumi tercipta, dan manusia terlahir. Bab 1. Han Xian, seorang anak laki-laki yang terlahir di dalam sebuah keluarga kultivator. Bocah 6 tahun itu terlahir dengan paras yang gagah, tampan, namun malangnya ia sulit berkultivasi layaknya orang lain. Saat ini ia dan keluarganya menjadi bahan cibiran di dalam klan keluarga. Aku akan berusaha, batin Han Xian. Bocah 6 tahun itu terlihat kumal dan letih, sehabis latihan. Langit sungguh tidak adil padaku, walau telah berusaha, hasilnya sama, keluhan Han Xian. Kakak, panggil seorang bocah perempuan membuyarkan Han Xian dari keluhannya. Adik, jawabnya, pada seorang bocah perempuan imut kira-kira berumur 4 tahunan. Kakak, ayah mencarimu, ayo pulang. Dengan langkah santai, Han Xian melangkah kemudian memegang tangan adiknya Han Su. Mereka berjalan pulang. Han Tiong lelaki 30-an itu adalah putra tertua dari Patrick klan Han. Namun kedudukannya sebagai penerus bisa terancam oleh karena keadaan putranya. Sedangkan saudara-saudaranya di klan Han memiliki keturunan-keturunan yang berbakat. Saat ini ia duduk di ruang rumahnya menunggu anaknya. Ayah, panggil Han Xian. Han Tiong menoleh. Kamu dari mana? Jawabnya, bukit belakang. Ayah mencariku ada apa? Han Xian, Han Su duduk sini, ayah mau bicara. Ya ayah, jawab kedua bocah itu patuh. Besok kita akan pergi ke sebuah tempat. Ayah mendapat tugas dari Patrick untuk mengurus usaha keluarga. Ayah berapa lama? Entahlah, jawab Han Tiong kecut. Ia tahu, mengutusnya dan memboyong pula keluarganya adalah cara halus menyingkirkan ia dari tahta penerus, namun lelaki 30-an itu adalah sosok yang selalu sabar. Ia rela mengalah demi kemakmuran klan. Ayah sudah perintahkan pelayan untuk berkemas-kemas. Jadi mungkin besok kita berangkat. Kalian mandi dan istirahat agar besok tidak telat. Ya ayah, jawab kedua bocah itu. Di kota Dong, hanya sebuah kota kecil. Pagi itu kelihatan serombongan pendatang asing. Rombongan itu berhenti di gerbang sebuah villa mewah. Penjaga gerbang yang melihat tanda klan rombongan itu pun tahu. Tuan besar pertama Han Tiong yang diutus ke kota Dong telah tiba. Tuan Han, selamat datang, ujar penjaga dengan penuh hormat ketika Han Tiong turun dari kereta kudanya. Ia hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian mengajak rombongan masuk. Ayah, aku tahu, ayah diusir dengan halus, karena aku yang tidak berguna, batin Han Xian. Saat ini ia tiduran di dalam kamarnya yang baru. Ia sulit tidur. Segala rasa bersalah menghantuinya. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku akan buktikan, kalau aku bukan pecundang. Langit, mengapa engkau menghukumku? Mengapa dantianku bermasalah? Bocah itu sulit mengerti. Ia hanya seorang bocah 6 tahun. Memang di dunia daratan itu, anak-anak berpikir lebih matang. Namun tetap saja, bocah 6 tahun itu sulit mengerti. Han Su, ayah, kenapa? Di mana kakakmu? Ia ada di taman ayah. Han Tiong mengerti. Anak itu, walau sulut dalam kultivasi, namun ia tidak pernah menyerah. Baiklah, ayah pergi dulu, ada urusan, jangan kemana-mana, di rumah saja. Iya ayah, jawab Han Su. Han Xian duduk bersila sambil menyerap energi pagi. Seberapa banyak yang ia serap, namun hasilnya sama. Dantiannya tetap kosong. Apa yang salah? Metode kultivasi keluarga Han adalah metode kelas atas. Mengapa sulit untukku mengolah? Akhirnya bocah itu tiduran di taman sambil melihat langit pagi. Ia teringat akan ibunya, sosok cantik yang selalu ada, walau ibunya telah tiada. Ibunya hanya manusia biasa, tanpa kultivasi. Dan karena itu pula ia dianggap tidak berbakat, karena memiliki ibu manusia biasa. Tuan muda, Han Xian menoleh, Paman Dong, ada apa?
Hari hampir siang, Anda makanlah dulu. Ayahmu sedang mengurus pekerjaan. Pulangnya agak telat. Jawab pelayan yang bernama Dong. Iya paman, jawab Hansian. Walau ia seorang tuan muda, Hansian selalu ramah pada pelayannya. Sialan kemana larinya? Hansian melihat sekeliling hutan. Namun binatang lucu yang mirip kucing itu tidak kelihatan. Larinya cepat sekali, ia terus mencari. Itu. Ia melihat sosok binatang itu masuk ke dalam pohon besar. Ia heran. Ketika dihampiri ternyata di antara semak belukar, di bawah pohon antara akarnya, terdapat sebuah lubang yang tidak begitu besar. Namun cukuplah untuk anak seumurannya. Pasti binatang itu ada di dalam. Hansian masuk ke dalam lubang. Ia merangkak. Ternyata semakin dalam, lubangnya semakin besar. Seperti sebuah terowongan. Semakin dalam, semakin luas, ia melihat sekelilingnya dan ia merasa aneh, di tempat itu terdapat cahaya, dan udara pun terasa sejuk. Seperti ada saluran udara di tempat ini, gumamnya. Namun ia kemudian tak peduli. Matanya melihat ke segala arah mencari binatang lucu mirip kucing itu. Aneh, gumam Hansian. Sebagian ruang ini dibatasi oleh dinding batu, bukankah seharusnya semuanya tanah? Hansian terus mendekat, memegang dinding batu itu. Ia kaget. Batu itu berwarna hitam pekat. Keras seperti besi. Hansian terus memegang, meraba, untuk merasakan benda apa dinding itu. Walau kelihatan kasar seperti permukaan batu biasa. Namun Hansian bisa merasakan dinding itu bukan sembarang batu. Brak, Hansian tersentuh sebuah batu dan dinding itu bergeser. Ini. Sebuah lorong. Hansian kaget. Namun bocah itu bukan seorang penakut. Dengan santai ia masuk. Ketika tiba di ujung lorong, dia kaget. Ternyata, itu sebuah ruang yang mirip dengan sebuah taman. Sebuah taman yang ajaib. Berada di ruangan tertutup, namun tumbuhan yang ada hidup dengan subur. Bahkan terdapat sebuah kolam yang airnya jernih, dihiasi dengan tanaman-tanaman dan juga buah-buahan. Hansian mencoba berjalan melihat-lihat taman. Di sisi lain taman terdapat sebuah gerbang. Hansian melangkah menyusuri taman tanpa rasa takut. Ia hampiri pintu gerbang. Kemudian melihat ke dalamnya, ternyata itu adalah sebuah rumah yang lebih mirip sebuah ruangan. Sungguh tempat yang indah dan ajaib. Hansian terus melangkah. Dilihatnya ruangan itu tertata rapi walau sudah berdebu. Kemudian ia melihat sebuah pintu dan membukanya. Aneh, gumamnya. Kamar ini terlalu biasa dibandingkan dengan taman dan ruangan depan. Hansian masuk dan melihat-lihat seluruh kamar. Terdapat sebuah meja, bangku, dan tempat tidur. Ia melangkah mendekati satu persatu. Kemudian menyentuh semua benda. Rumah ini jelas-jelas tanpa penghuni, taman dan ruang depan walau indah, namun tidak terawat. Tapi, kenapa kamar ini terlihat bersih? Hansian bingung. Mungkin karena tertutup maka debu tidak masuk, gumamnya. Kemudian anak itu melangkah ke tempat tidur. Ia berniat istirahat sebentar, agar lelahnya reda. Bagaimanapun ia masih anak kecil tanpa basis kultivasi. Ini cincin. Aneh, bukankah tadi tidak ada apa-apa? Hansian mengambil cincin itu. Ini bagus sekali, mirip punya kakek. Bukankah ini cincin ruang, tempat penyimpanan? Punya siapa? Wah, andai ada yang tahu aku menemukannya pasti akan pada iri. Ujar Hansian. Cincin ruang angkasa adalah media penyimpanan. Yang cuma dimiliki oleh ahli-ahli kuat di negeri daratan, dan kakek Hansian yang menjadi Patrick Han klan wajar memilikinya. Karena kakeknya termasuk ahli yang kuat. Namun Hansian tidak tahu, cincin yang ia dapat berbeda dengan punya kakeknya. Sekian dulu guys cerita novel kita kali ini, bab 1 telah selesai, next komen jika ingin lanjut cerita novel Puncak Kultivasi. Mimin undur diri.